saya panggil kemari, Erian? Gak tau, mungkin karena nyatet geografi. Nyatet keren. Iya. Apakah tindakan itu benar? Salah Bu. Salah. Apa yang salah? Menyatet saat pelajaran dulu ini. Terus mengapa kamu kok mencatat waktu pelajaran saya? Itu mungkin apa, mau waktunya geografi saya belum mencatat. Mencatat. Gitu. Kapan itu waktu geografi? Kemarin hari Sabtu. Besok. Geografi Sabtu. Hari Jumat. Hari Jumat. Maaf. Mengapa kok tidak dikerjakan di rumah? Itu banyak tugas Bu. Banyak tugas. Kemudian kamu apa? Apa ini? Lagi mengerjakan Mengerjakan ini. saat Pelajaran bahasa Indonesia. terus apa solusi kamu atau kamu menyadari itu tindakan yang salah, apa namanya yang bisa kamu ambil hikmah? Tidak mengulangi lagi untuk mengerjakan supaya mengerjakan pekerjaan lain di pekerjaan yang sekarang. Maksudnya Maksudnya kayak apa namanya, tidak boleh mengerjakan di saat pelajaran yang sekarang. pelajaran satu Iya. itu melanggar kesepakatan kita, ya melanggar keyakinan kita bahwa ketika ada pelajaran misalnya bahasa Indonesia tidak boleh melakukan atau mengerjakan tugas di luar pelajaran tersebut, gitu ya. Ini kalian rambutnya ini rambutnya kenapa kok gondrong? Maaf. Loh, kok mohon maaf? Lupa. Senangannya lupa ya. Kapan coba rambutnya dicukur? Ya, yes. Ini saya ingin kalian jadi lebih baik ya. Jadi sudah SMA ya. Coba mungkin ada janji atau ada komitmen kamu supaya berubah Janji tidak mengulangi hal seperti itu lagi. dan ini apa ini? Dan rambut harus dipotong. Oh. Ada waktunya nggak dipotong? Nanti nggak ada waktunya lagi. Malu, insyaallah. Ada ya. Ya. Terima kasih Arian ya. Iya. Ya ini bukunya saya bawa lagi ya. Maksudnya saya kembalikan pada kamu. Jangan diulangi lagi ya. Dah. Terima kasih. Sama-sama. Maaf ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang dengan Ad-Dinul Islam. Di sini saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang ada di sini serta moderator kita yang luar biasa ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di acara yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yafi ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il wal abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Ali Imron, yang terhormat Bapak
Waka Kesiswaan Bapak Hasim, yang terhormat Bapak Suyitno selaku Waka Humas, dan teman-teman yang saya banggakan, yang saya hormati juga. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena pada saat ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan semua karena pada saat ini mau menyediakan waktu untuk hadir di acara ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah SAW yang telah memberikan jalan terang, yaitu dinul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Sebenarnya saya juga masih belajar, bukannya saya ini serba tahu, tapi saya masih belajar tentang budaya positif dan apapun yang saya pelajari di pelatihan CGP. Dan untuk budaya positif itu apa? Nah, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama-sama, berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Baiklah Bapak Ibu, ini kesepakatan belajar kita adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikir, terbuka, dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan, partisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Ini ada surat dari instruktur, mohon kita dengarkan bersama. Ya, Bapak Ibu, tadi adalah penjelasan dari instruktur bahwa kita harus memiliki paradigma baru tentang bagaimana bisa menumbuhkan karakter siswa, bagaimana bisa membudayakan hal-hal yang positif di sekitar kita, terutama di sekolah. Nah, Bapak Ibu, siswa itu seperti tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik seperti kita. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air,
membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini adalah pesan dari Bapak Ki Haji Dewantoro bahwa kita sebagai pendidik harus bisa menuntun anak-anak untuk sukses. Kita harus bisa lihat karakter mereka, kita bisa menuntun mereka, tidak dibiarkan. Sama halnya dengan padi. Padi itu dipupuk, kemudian gulma atau jamur-jamurnya dibuang. Nah, kemudian kita lihat sampai dia tumbuh berkembang dengan baik. Ya, jadi ibarat kita sebagai pendidik, sebagai seorang petani. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke. Yang bisa dapat turunan, oh enggak ya? Oke, silakan Pak Yip. Coba, ada berapa? Ada 5 ya, profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya, mohon maaf, ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada yang mandiri, kemudian berkebinekaan global, kemudian inovatif, ya. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau bahasa Inggrisnya universal, tapi kalau bahasa Indonesia universal. Nah, ini ada sebuah ilustrasi. Anda adalah A, ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Silakan dikepalkan tangannya. Ya, coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga agar yang ada di dalamnya itu tergenggam, begitu pentingnya untuk kehidupan Anda dan Anda sekuat tenaga untuk menggenggamnya. Kemudian ada tugas B, rekan Anda, misalnya Pak Yip sama Pak Sulaiman, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya. Kepalan tangan Anda, teman Anda atau teman Anda B boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia untuk membukanya. Bagaimana? Coba next. Nah, bagaimana? Apa yang terjadi? Bagaimana Pak Yip? Apakah kita menggenggam terus atau kita mau membukanya? Siapa yang mau berpendapat? Silakan. Kita menggenggam sesuatu, ini harus. Kemudian ada teman yang ingin membukanya, tapi kita tetap. Apakah kita mau membukanya? Tidak mau. Mengapa Pak? Karena itu merupakan keyakinan saya bahwa ini harus saya jaga dengan baik. Saya tidak mau orang lain membukanya seperti itu. Artinya saya tidak mau dikontrol oleh orang lain. Biarkan saya mengontrol diri saya sendiri. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau bahasa Inggrisnya universal, tapi kalau bahasa Indonesia universal. Nah, ini ada sebuah ilustrasi. Anda adalah A, Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Silakan dikepalkan tangannya. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga agar yang ada di dalamnya itu tergenggam, begitu pentingnya untuk kehidupan Anda dan Anda sekuat tenaga untuk menggenggamnya. Kemudian ada tugas B, rekan Anda, misalnya Pak Yip sama Pak Sulaiman, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya. Kepalan tangan Anda, teman Anda atau teman Anda B boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia untuk membukanya. Bagaimana? Coba next. Nah, bagaimana? Apa yang terjadi? Bagaimana Pak Yip? Apakah kita menggenggam terus atau kita mau membukanya? Siapa yang mau berpendapat? Silakan.
kita memegang sesuatu, ini harus. Kemudian ada teman yang ingin membukanya, tapi kita tetap. Apakah kita mau membukanya? Tidak mau. Mengapa Pak? Karena itu merupakan keyakinan saya bahwa ini harus saya jaga dengan baik. Saya tidak mau orang lain membukanya seperti itu. Artinya saya tidak mau dikontrol oleh orang lain, biarkan saya mengontrol diri saya sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita bisa menerapkan 3 restitusi ini. Ya, restitusi adalah suatu hal yang membuat seseorang itu sadar akan dirinya, bisa mengevaluasi diri dan memperbaiki diri. Dan bisa kita katakan bahwa kita bisa memberikan pada anak-anak, orang bisa salah. Semua orang bisa salah, tapi bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Di sini ada segitiga restitusi, ya. Kita bisa menanyakan pada anak-anak, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini sudah pernah saya terapkan ketika ada tugas dari CGP memanggil anak, ya, atau memberikan restitusi pada anak. Ketika itu anak tersebut tidak fokus pada pelajaran bahasa Indonesia. Ya, waktu itu saya keliling di kelas, ternyata dia mengerjakan pelajaran geografi. Kemudian saya tanya mengapa. Ya, saya bicara sebentar, kemudian saya katakan, ayo kita ke perpustakaan, kita bicarakan tentang hal ini. Kemudian saya di perpustakaan itu bicara-bicara, akhirnya dia tahu bahwa itu dia salah. Bahkan rambutnya gondrong, saya lihat, waduh, rambutnya gondrong. Wow, bagaimana Mas? Itu rambutnya gondrong, mengapa? Iya Bu, tidak sempat. Kapan kau bisa memangkas rambut? Besok Bu. Duh, besok apa ada waktu? Ada Bu. Ternyata besoknya saya lihat rambutnya sudah rapi, pokoknya dia lebih memperhatikan pelajaran saya. Dan ini menjadi suatu alhamdulillah ya, syukur saya bahwa dia bisa berubah. Nah, di sini ada langkah yang bisa kita lakukan dalam kontrol, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi misalnya ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kita bisa melihat, oh ternyata ada alasan. Dan kita bisa memberikan motivasi, yang benar seperti ini, bagaimana akhirnya anaknya sadar dan dia bisa melakukan atau menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi yang paling besar dalam kehidupan kita untuk bisa berubah adalah motivasi dalam diri, bukan motivasi dari luar. Kalau motivasi dari luar adalah pemantik saja, tapi ketika kita ingin berubah ke arah lebih baik, itu berdasarkan motivasi dalam diri kita. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu. Nanti kita diskusikan setelah ini. Terima kasih.